Ngapain lo? Bang Rodi, Ngapain? dari mana Bang Rodi? Dari nyari browsing tadi tempat wisata yang mana cocok buat Ih, saya. aku bete banget deh. Aku pengen jalan-jalan deh kayaknya. Kayaknya Aku dia udah berapa bulan nih di rumah mulu nih. aku tadi kan udah nyari tuh Hah. di Jakarta, Nih lihat nih, aku udah di Ban- pede banget nih di lihat nih. Bandung, Jakarta, Ah, ke Bogor. mm-mm, Aku pikir jauh kan. mm-mm. Aku pengennya deket sama rumahku tapi yang nyaman. Ya ini aku dari kemarin mikir, aduh aku pengen Iya. main deh, pengen main banget deh gitu. Soalnya kan termasuk orang yang asli sini, Hmm. ya. Yang kedua dekat dengan pemerintahan Sawangan. Mhm. Dekat dengan Pak Lurah, dekat dengan Iya. Pak Camat. Nah, pasti tahu dong di mana tempatnya di sini yang paling enak. Nah, sebetulnya aku gini Bang Rudi. Gimana? Aku juga pengen. Nggak boleh. Tuan rumah yang harusnya menghargai tempat wisata rumah, malah ngapain lo pergi kemana-mana? Ya enggak sih, dari tadi juga aku mikir gini, aduh aku pengen main banget ya gitu. Nggak pengen yang jauh. Kalau jauh itu udah waktunya habis, duitnya banyak pula gitu kan. Terus, Terus udah gitu. musim Covid. Nah mendingan kita yang daerah-daerah kita aja nih. Jangan salah, di Sawangan ini banyak loh tempat-tempat wisata ya. Yang salah satunya. Cuma nih kan tadi bingung nih gini, aduh bete banget ya main sendiri. Kok main sendiri nggak enak banget gitu, mau ngajak siapa yang mau diajak. Nah kebetulan Bang Rudi kan mau nih. Nanti kita bisa rame-rame. Ya kan? Di Sawangan jangan salah, di Sawangan tuh banyak loh yang kita tahu, yang mungkin udah banyak banget yang anak-anak suka datang. Ada The Kandang. Sering juga dipakai anak-anak untuk outdoor Outbound ya. Iya, di The Kandang itu banyak banget mainannya. Dan di situ bukan hanya untuk outbound, tapi situ juga bisa kita kenal dengan binatang-binatang yang ada di sana. Naik kuda. Iya, naik kuda. Ambil susu sapi sendiri. Terus ngasih makan binatang sendiri. Nyari ikan, nyemplung sendiri. Nah itu jadi artinya kita nggak usah jauh-jauh lah cari edukasi buat anak. Betul. Ya. Terus kemudian di situ di The Kandang udah. Jadi bukan hanya anak-anak yang main, emak-emaknya juga sama. Santai, ya? Kita bisa gitu kan ya, bisa di situ. Kemudian selain di situ juga yang deket lagi dari kita nih, Setu Pengasinan. Emang rumah kita di mana? Kita kan nggak jauh juga dari Pengasinan. Iya. Rumah kita di Pengasinan ya? Iya. Kirain kita di Eropa. Enggak, kita di Pengasinan aja yang deket. Nah, di Pengasinan jangan salah. Itu juga ada tempat wisata. Kalau misalnya hari Minggu pagi yang enak gitu ya. Atau juga sore. Nah, kalau pagi kita bawa keluarga. Nah, di sana kan ada setu tuh, Setu Pengasinan. Terus? Nah, kita bisa kalau misalnya Minggu kita mau cari sarapan pagi, di situ banyak. Ya. Kemudian mau naik bebek-bebekan untuk anak-anak kita nih buat nyeneng-nyenengin, ya kan? Nah, di situ juga bisa. Ada kan? odong-odong. Ada odong-odong juga di situ ada. Pokoknya yang punya anak-anak kecil bisa lah. Ada tempat tongkrongan di bawah pohon. Nah, jadi masih alami ya. Alami banget. Kita tuh satu alami, kedua kita tidak terlalu jauh dari rumah kita, ya kan? Jadi nggak usah jauh-jauh. Sama aja. Kalau kita Bogor ketemunya air. Nah iya. Di sini Ngapain jauh-jauh? Ya udah yang deket aja, gitu kan? Kalau mau cari yang ci ya kan banyak. Ya kan orang buka loh. Ada air pasti disebut ci kan? Iya. Nah itu di situ banyak ya. Ciseeng. Itu kan agak kesana lagi. Kita yang manfaatkan di mana? Ciseeng juga ada kan ya? Iya ada Ciseeng. Nah ini yang kita Sawangan di Sawangan aja. Sawangan Iya. banyak loh. Itu Setu Pengasinan. Setu Pengasinan. Tadi mau nanya dulu nih. Kalau ngomong soal perkembangan wisata, terutama yang Setu Pengasinan, dengar-dengar nggak sih mau direnovasi? Dengar-dengar nggak sih? Setu Pengasinan itu memang sedang direnovasi ya. Kemarin udah ada sebagian yang ada sudah wacana ya. Dan sudah mulai direhab lah ya. Kalau menurut saya itu udah lebih bagus lagi. Karena waktu saya kesini sih Setu ya begitu-begitu aja. Nah sekarang lebih nyaman. Udah paving ya. Paving block. Terus udah gitu juga tempat buat nongkrongnya juga udah lebih nyaman. Kemarin dikeruk juga. Jadi lebih dalam lagi gitu. Jadi kita memang jadi pemerintah daerah sudah mempersiapkan itu untuk perkembangan ke depannya ya. Jadi untuk masyarakat kita juga nggak usah harus yang jauh-jauh. Pak Lurah, Pak Camat, jangan lupa ya tetap segera direalisasi. Iya, pasti dong. Kalau lebih bagus lagi. Pasti lebih bagus lagi. Dan masyarakat juga nggak usah cari yang jauh-jauh lah. Yang deket aja itu kita manfaatkan ya. Nah kemudian selain di taman di Setu Pengasinan, ada juga Taman Herbal Insani. Iya. Pernah dengar kan? Pernah. Aku pernah ke sana berapa kali ya? 3 kali atau 4 kali ya. Iya.
karena ada kegiatan dari anak-anak saya. Jadi apa namanya, ada outbound-nya, ada kolam renangnya, ada cottages-nya ya, yang buat nginap ada. Musola disediakan, masjidnya ada, jadi kita komplit di sana. Ya, jadi kita udah nyaman, nggak usah bingung ketika kita bawa keluarga ke sana, kita bermain. Saum juga ada. Kita bingung, aduh mau sholat zuhur misalnya gitu, ada seperti itu. Terus kita mau cari yang adem-adem ada yang mau buat mancing juga kan ada di situ. Dan tiketnya murah ya. Nah itu artinya terjangkau. Jadi warga Jakarta atau warga luar kota dari Persawangan, kalau mau mampir ke sini, tanya orang, pasti semua pada tahu. Karena memang tempat kita ini orangnya familiar ya. Iya. Dan orang-orang kita tuh mudah juga dijangkaunya. Orang-orang kita tuh kalau setiap kali ada tempat baru, kita warga pasti langsung cepet connect ya. Iya, udah tahu duluan. Jadi itulah warga kita. Jadi ketika orang Jakarta datang ke sini nyari di mana enggak usah, langsung udah tahu. Langsung ya. Diarahkan. Itu seperti itu. Nah, ada lagi? Ada. Selain itu juga yang kita tahu nih, mungkin Bang Rudi pernah dengar yang namanya Masjid Kubah Emas. Iya, itu udah dari tahun. Itu udah lama sih sebetulnya. 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Nah, itu juga sebagai bisa dikatakan seperti tempat wisata. Tapi wisatanya religi ya. Nah, kita di sana bisa melaksanakan sholat zuhur, atau juga mungkin sholat asar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan juga di sana dilaksanakan. Kan di sana juga ada tempat untuk wedding kalau nggak salah. Iya, untuk wedding juga bisa dimanfaatkan di sana. Terus kemudian juga dari taman-tamannya halamannya indah banget deh. Ada juga pernah diadakan acara ini ya, acara apa namanya kalau misalnya wedding di lapangan ya. Nah, itu Garden Party juga di situ ada Garden Party di situ ada. Itu di situ bisa kita manfaatkan ya. Jadi untuk banyaknya bukan hanya warga Depok loh yang menggunakan ternyata. Dari luar Pulau Jawa. Iya, yang pengen nikah di situ. Brunei. Aduh, kayaknya indah banget bener, gitu. Jadi masa sih kita orang Sawangan nih tidak memanfaatkan wisata yang ada. Kan? Nah, itu salah satunya wisata religi di Masjid Kubah Emas yang terkenal ya. Nah, selain itu juga ada kalau tadi kita ke Masjid Kubah Emas. Nah, sekarang ke Taman Wisata Pasir Putih. Ini kolam renang ya? Iya. Kolam renang. Nah, kita kan pada seneng tuh, anak-anak kita tuh seneng banget sama yang namanya berenang. Dan fasilitasnya dari mulai anak-anak sampai yang dewasa. Yang dewasa ada. Iya. Nah, dan dari segi harga terjangkau. Tidak terlalu berat. Dan parkiran juga luas. Betul. Pohon-pohon masih rindang. Jadi kita bisa nyaman lah gitu bawa keluarga. Walaupun saya pernah ke sana ketika mungkin itu hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya. Itu yang namanya kolam renang penuh banget. Dan itu ternyata kolam renang Pasir Putih itu bukan juga hanya warga Sawangan yang datang ke sana. Jakarta yang banyak. Jakarta juga banyak ya. Saya pernah lihat anak-anak TK dari Jakarta itu datang ke sana. Saya bilang, wow, ternyata wisata yang di daerah kita aja orang luar masuk. Kenapa kita yang orang Sawangan tidak ke situ? Tapi ternyata salah pemikiran saya. Orang Sawangan juga lebih banyak lagi. Jadi memang anggapannya bagi orang Jakarta, pergi ke Sawangan itu merupakan dharma wisata. Iya, betul. Ibaratnya mungkin kalau ke Bogor udah jenuh lah ya, atau takut macet. Iya, betul. Atau mungkin rawan dengan hujan ya misalnya. Karena memang Bogor keta hujan ya. Takutnya juga nanti anak-anaknya mana anak-anak ya. Betul. Harus penjagaannya harus lebih konsen banget. Benar. Makanya cari yang lebih dekat aman, lah, lebih dekat. Nggak menanjak-nanjak ya, mungkin ke Sawangan lah Nah, tempatnya. Sawangan deket dah. Jalannya juga nyaman lah. Dan sekarang Sawangan juga semua jalan sudah tidak ada yang becek-becek gitu ya. Nggak ada sekarang. Ojek juga sudah mulai. Ojek, becek, capek deh, nggak ada sekarang. Udah mulus ya. Terima kasih buat pemerintahan Depok. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota dan pemerintahan serta jajarannya. Oke. Nah, mudah-mudahan kita di-endorse ya. Iya. Bang Rudi, selain dari Pasir Putih itu yang masih banyak juga loh. Nggak jauh dari Pasir Putih itu kita kan dulu itu Kota Blimbing, ada nama kita sebagai Kota Blimbing. Sampai sekarang pun masih ada loh ya. Masih. Kebun Blimbing. Masih. Jambu merah. Memang penghasilan Sawangan itu tempatnya. Jadi artinya
ikon-ikon itu yang kita punya gitu loh. Kita ada loh. Dan bukan sempat ya, memang cukup viral juga yang namanya Kota Belimbing, karena yang namanya Belimbing Dewa itu yang agak besar-besar, semangga-mangga, segede mangga dan manis banget. Nah, itu Bang, ini banget ya, semua nyari ya seperti itu ya. Betul. Sama jambu merah, nggak usah jauh, carinya di mana, di Sawangan. Ya. Nah, selain itu juga Bang Rudi, selain Belimbing Dewa yang ada di Sawangan, tadi kita berbicara mengenai Setu Pengasinan ya. Ternyata selain Setu Pengasinan juga ada Setu Sawangan. Cuman Setu Sawangan ini kelihatannya tidak begitu banyak kenal orang. Iya. Tapi ya mungkin belum. Mungkin untuk saat ini orang untuk sekitar sih sudah tahu ya. Tapi untuk yang mungkin luar dari Depok mungkin masih belum ya. Karena memang pemerintah juga belum memprioritaskan ya. Iya. Mungkin untuk kedepannya bisa saja kan seperti Setu Pengasinan ya. Tapi kalau mancing-mancing di sana bisa? Oh, bukan bisa lagi. Saya pernah ke sana, banyak banget yang mancing. Karena memang nyaman sih sebetulnya ya. Banyak belum terkelola ya. Belum terkelola dengan baik saja gitu seperti itu ya. Nah, itu di situ ada Setu Sawangan. Kemudian juga di sini ada ini bukan hanya Sawangan ya. Tapi juga yang namanya yang di Depok itu ada satu kolam renang yang di daerah mana ya? GDC ya. Ingat nggak? GDC di Grand Depok City itu, di situ yang fantasi itu loh. Waduh, aku lupa ya. Nah, di situ ada Fantasi Water Park. Tapi masih ada sekarang? Masih. Oke. Masih. Nah, di situ mungkin fasilitasnya lebih banyak ya. Dan tapi sih sebetulnya untuk bisa dikatakan untuk anak-anak ya. Karena di situ fantasi. Jadi anak-anak di situ dengan permainan-permainannya lebih ke anak-anak. Seperti itu. Tapi juga bisa dikatakan kalau kita jauh-jauh ke Taman Mini, ke Putri Duyung gitu, kayaknya jauh banget gitu kan ya, jauh banget. Nah di sini kita ada di Depok. Jadi artinya kenapa kita tidak manfaatkan yang terdekat terlebih dahulu? Yes. Nah, jadi satu dari segi waktu juga kita lebih cepet, ya kan? Praktis. Kemudian dari segi yang pasti tidak menguras biaya transportasi. Betul, yang nggak terlalu jauh, karena kita bisa dengan mudah bisa kita menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Tapi kalau anak-anak biasanya angkot pun bisa loh. Anak-anak tuh biasanya odong-odong. Nah, itu yang paling utama, lebih seneng banget. Kalau di Sawangan ini kalau mau nyari odong-odong luar biasa. Kenapa? Karena seru sih sebetulnya. Kalau saya pernah naik itu kayaknya seneng banget ya. Itu bahagia banget. Bak terbuka. Dihias. Pokoknya cakep lah gitu, seperti itu ya. Jadi namanya kita membuat anak-anak kita senang itu nggak harus dengan yang mahal. Betul. Ya. Membuat bahagia tuh mudah sebetulnya. Mudah banget. Tinggal bagaimana caranya kita membuat anak-anak itu tersenyum dan tertawa lah ya. Betul. Karena memang anak-anak itu masa-masanya seperti itu, masa-masa bahagia, masa-masa senang, ya kan? Masa-masa nggak mikirin segala macem. Pokoknya. Pernah muda ya? Pernah sih kayaknya. Aduh, baru deh. Kita emang muda dulu kali ya. Tapi kalau kita dulu nggak ada odong-odong kayaknya. Emang nggak ada, zaman kita nggak ada. Odong-odong nggak ada. Tapi kalau kita bilang begitu kayak kita tua banget ya. Kalau bebek-bebekan, setahu saya, naik bebek-bebekan itu kalau nggak ke Taman Mini itu nggak ada. Iya, karena kita dulu masih jauh untuk pariwisata. Karena hanya Taman Mini yang punya bebek-bebekan itu, betul. Karena dulu itu yang semua kegiatan bermain atau misalnya fasilitas bermain itu lebih banyak ke daerah Jakarta. Nah, sekarang kita bersyukurlah di daerah kita, khususnya di Sawangan itu banyak banget permainan-permainan yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Bahkan juga tidak kalah kalau wisata buat anak-anak tidak kalah dengan yang ada di Jakarta. Iya. Jadi artinya nih, Bang Rudi, tadi aku bingung pengen main kemana, mana udah siap dengan topi kayak gini, coba tuh ya, bingung mau main kemana ya. Kepanasan ya. Jadi akhirnya ya udah kan saking pengennya bermain ini, saking pengennya berwisata, akhirnya aku pakai aja, biar ketahuan Bang Rudi. Siapa tahu besok saya juga diajak sama Bang Rudi untuk main. Iya boleh. Oke. Oke guys. Ada lagi? Kayaknya. Putri Duyung belum. Putri Duyung belum dibahas.
Godong Ijo. Ya, Putri Duyung itu kolam renang. Putri Duyung juga ya. Itu yang baru itu. Itu berdiri kalau nggak salah setahun yang lalu ya. Berarti kurang lebih ya. 2019 lah. 19 ya. Dan 2019. pengunjungnya top. Wih, mantep banget. Pokoknya tiada duanya. Itu pembangunannya sebelum mulai aku udah pernah sana. Pertama kali masuk ke sana. Wih, keren. Aku menyaksikan pembuatannya. Awal tuh. Awalnya. Wih, hebat. Ternyata itu teman saya. Wah, keren. Nah, berarti besok-besok boleh dong kita ngobrol bertiga. Boleh, ya, boleh, ya kan? Boleh Lah kita bisa ngobrol bertiga. Jadi biar masyarakat khususnya masyarakat Sawangan, ya, Kota Depok lah gitu ya. Umumnya ya bagus-bagus untuk semuanya biar tahu bahwa pembangunan dari awal dan niat awalnya apa sih gitu. Pasti kan ketika membangun sebuah pariwisata itu pasti ada punya. Kita vlog beliau ke sana. Boleh, siap. Nanti kita akan ke sana ya. Pokoknya guys jangan kemana-mana. Kita masih tetap bareng berdua. Nanti kita akan bertiga sih. Ada banyak berita-berita yang kita akan lokasi kasih wisata, betul. Masalah pemerintahan Sawangan, kegiatan busona dengan keibu-ibuannya. Iya, ya kan? Pokoknya kita akan siapkan untuk kamu semuanya. Yes, oke. Satu lagi. Apa lagi nih? Saya pernah ke Godong Ijo. Pariwisatanya ini masih tetap Kota Depok ya. Nah, Godong Ijo juga jangan salah. Bagus juga, enak. Saya udah pernah ke sana. Nah, di sana bukan hanya bermain untuk anak-anak ya, bukan untuk bisa outbound aja atau bukan untuk kita mau makan bareng. Sebelah mana ya? Ke sini kita ke arahnya ke arah Bojong Sari. Agak Bojong Sari agak ke sana. Kasih petunjuknya ke iya. audiens. Oh iya. Saya ingatnya gini loh. Coba jalan utama. Jalan utama itu mau ke arah Ciputat. Dari Ciputat. Mau ke arah Ciputat, pokoknya Bojong Sari mau ke arah Ciputat sebelum Pondok Cabe. Itu dari mana arahnya? Dari Parung. Jadi dari Parung. Dari Parung. Ya. Arah ke Ciputat. Arah Ciputat tapi sebelum Pondok Cabe lah. Nah, pokoknya sebelum Pondok Cabe, nah atau Cinangka itu mungkin sekitar daerah Cinangka ya. Daerah Cinangka di situ ada namanya Godong Ijo. Nah, Godong Ijo itu guys, di situ kita bisa makan bareng-bareng. Karena di situ ada restorannya, ya. Restorannya enak. Menunya kebanyakan Sunda. Ada Sunda. Pokoknya karena kita biasanya nyari makan itu Sunda ya. Iya. Lebih enak banget itu. Mantap. Makannya daun. Nah itu dia. Ya kan? Pokoknya sambalnya dicobek. Pokoknya serba daun. Pokoknya serba. Kalaupun ada masakan Jawa, yang dicari juga yang daun-daunan. Nah itu. Makanya ketemu daun. Betul. Makanya kita sehat semua karena kita suka dengan yang daun-daun. Daun-daun muda. Guys jangan lupa di situ kita ada restonya. Kita bisa pilih menunya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian juga bukan hanya itu, kita bisa outbound anak kita atau kita pun bisa outbound. Boleh. Tapi di situ juga bisa untuk mancing ada. Jangan salah. soalnya. Komplit pokoknya di sana. Dan di sana juga ada hewan-hewan yang bisa kita ajak bermain. Oke. Nah, di situ ada juga reptil. Di sana ada juga reptil. Kayak iguana. Ada ular juga ada. Kalau iguana bisa dipegang ya? Bisa. Okay. Tinggal keberanian dari anak kita. Nah, itu di situ guys ya. Pokoknya itulah info yang kita kasih saat ini mengenai wisata yang ada di Kota Depok. Ya. Terutama di Sawangan ya. Betul. Terutama Sawangan. Jadi tidak perlu jauh. Kita bisa datang ke sana bawa keluarga. Dari segi waktu kita juga bisa lebih efisien. Dari segi dana juga tentunya itu lebih murah gitu kan. Dan kita bisa kapan saja bisa datang ke sana. Ya. Jaraknya juga tidak terlalu jauh. Oke. Guys, itu jangan lupa ya subscribe ya. Oke, jangan lupa like ya. Bareng kita berdua ya. Sona sama Rudy. Oke, sip. Jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi.